Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Brian Fafian Saputra Diasti dengan NIM akhir 1014 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait LKM 6, yaitu Knife Bias Classifier. Nah, di sini mungkin untuk nomor satu, di sini kita disuruh untuk mengulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset STAR dan dataset adult. Nah, gunakan perbandingan data tes 0,2, 0,3, dan 0,4, lalu tuliskan akurasinya. Oke, di sini kita masuk ke Google Colab. Nah, di sini untuk pertama kita import dulu library-library Python yang relevan. Jadi di sini ada Pandas, ada Matplotlib, Seaborn, ini SFS untuk nanti, lalu ada akurasi score, ada label encoder dan test split dan juga Gaussian knife bias dari Scikit-learn. Ya, jadi Scikit-learn ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya yang merupakan library Python untuk machine learning. Nah, di sini kita lakukan read dulu terhadap CSV, di mana ini ada stars.csv dan juga adult.csv. Nah, mungkin di sini kita bahas yang stars terlebih dahulu. Nah, di sini kita lakukan output dulu, jadi stars.head untuk melihat seperti apa 5 data teratas dari dataset stars. Di sini ada kolom unnamed, temperatur, luminosity, radius, absolute magnitude, dan star kategori. Nah, karena yang ini itu nggak perlu dipakai, yang unnamed, jadi kita lakukan drop nih. Jadi kita drop unnamed 0, lalu kita in place-nya true. Lalu kita pastikan lagi bahwa itu sudah di drop dengan melakukan head kembali. Nah, sebenarnya di sini karena yang kolom-kolom tersisa lainnya ini adalah berupa numerik atau angka, jadi di sini kita eh, apa namanya melakukan label encoder. Jadi dari start kategori ini yang awalnya brown dwarf, terus ada apa namanya kategori-kategori lain. Nah, itu kita jadikan dia sebagai label dengan bantuan dari library label encoder. Nah, jadi dari dataset stars, kolom star kategori kita fit ke label encoder ini. Nah, jadinya dia berupa 000112 dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pembagian data. Jadi di sini datasetnya dibagi menjadi input dan target. Nah, inputnya di sini adalah semua dataset star kecuali kolom star kategori karena di sini kita drop ya. Nah, lalu untuk target adalah kolom star kategori. Lalu kita cek menggunakan info untuk tahu apakah ada nilai yang nol, tapi ternyata semua 240 non nol. Jadi aman. Nah, selanjutnya di sini kita membuat model. Kita menggunakan Gaussian knife bias. Jadi kita panggil yang dari library tadi. Nah, lalu kita definisikan masing-masing untuk data train dan juga data testnya. Jadi di sini X train, X1 train, X1 test, Y1 train, Y1 test. Nah, di sini kita lakukan train test split dari input dan target. Nah, untuk tes tesnya itu 0,2. Selanjutnya begitu pula untuk yang 30% dan 40%. Nah, di sini lalu kita simpan akurasinya di dalam suatu variabel. Nah, jadi akurasi skor dari tesnya, lalu model predik dari X-nya. Nah, dari inputnya seperti itu. Sama untuk yang 30% dan 40%, lalu kita lakukan print si akurasinya itu tadi. Nah, ternyata untuk 20% itu 0,895 sekian, untuk 30% itu 0,83 sekian, dan untuk 40% itu 0,885 sekian. Nah, jadi itu untuk klasifikasi menggunakan dataset aslinya. Nah, yang untuk dataset star saja untuk dataset adult. Jadi di sini kita print dulu head supaya tahu. Tadi kan di atas sudah diimport yang ini, udah di read nih ada adult pd read csv, adult.csv. Nah, habis itu hmm, kita head biar tahu ada apa namanya kolom apa aja dalam datasetnya. Nah, di sini kita akan melakukan prediksi terhadap kolom apa ras yang memiliki race itu white seperti itu. Nah, jadi kita buat variabel dummy untuk menampungnya. Jadi dia adalah kolom race seperti itu. Nah, lalu kita gabungkan ke kanan supaya kolom ras itu ada bertambah gitu digabung ke kanan. Jadi yang awalnya
Cuman di sini kan satu kolom nih race black white dan sebagainya. Nah, si race ini kita gabungkan ke sini seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan drop terhadap kolom-kolom yang tidak diperlukan. Jadi ini ada daftar-daftar kolom yang tidak diperlukan. Jadi untuk ras-ras line white kita drop ya karena kita ingin memprediksi yang rasnya white seperti itu. Jadi ini sisanya setelah di drop seperti ini ada age, ada work class, educational name, marital status, occupation, relationship, gender, income dan juga white. Nah, white-nya ini false atau true. Nah, eh, supaya kita itu bisa melakukan klasifikasi yang enak seperti tadi, nah kita akan mengubah ini menjadi label encoder, menjadi apa namanya data-data angka gini menggunakan bantuan label encoder tadi. Nah, jadi di sini kita lakukan loop dari kolom yang ada. Nah, untuk setiap kolom kita lakukan eh, dia menjadi label encoder seperti itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Yang H nggak usah karena H ini apa namanya? Dia angkanya kan sesuai gitu H. Nah, kalau work class, educational income dan lain ini bisa dikelompokkan seperti itu. Nah, untuk Y dia pasti nilainya nol dan satu karena dia false ataupun true. Jadi kalau bukan white ya nol, kalau white ya true gitu. Nah, soalnya kita di sini akan menyiapkan input dan targetnya. Inputnya adalah dari dataset adult, kita drop si white-nya karena dia akan menjadi target. Nah, ini target sama dengan adult kolom white seperti itu. Nah, lalu kita cek lagi apakah ada nilai nol, tapi ternyata di sini aman semua karena 9.717 non-nol semua. Nah, selanjutnya kita eh, melakukan prediksi menggunakan Gaussian Life Bayes lagi. Kita bangun model, kita definisikan pembagian datasetnya menjadi train dan test. Ada yang 0,2 untuk 20%, 0,3 untuk 30%, dan 0,4 untuk 40%. Lalu kita print sih akurasinya. Ternyata didapat 0, untuk 20% itu 0,84 sekian, untuk 30% 0,844 sekian, dan untuk akurasi tes 40% itu dia akurasinya 0,836 sekian, seperti itu. Nah, oke, jadi untuk nomor satu seperti itu, output-outputnya di sini sudah saya masukkan sama seperti yang ada di apa namanya, ada di collab. Nah, oke, jadi itu tadi merupakan klasifikasi menggunakan left bias dengan dataset aslinya. Jadi semua fitur yang ada itu dipakai gitu. Nah, selanjutnya di sini untuk nomor dua, eh, soalnya tuh untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, disinilah peran dari SFS yang tadi kita import itu eh, berfungsi. Nah, jadi kita lanjut ke codingannya di collab. Nah, jadi mungkin kita eh, sequential, sequential forward selection, sorry, tipe SFS. Nah, itu dia. Nah, jadi di mana kita akan melakukan eh, tip sekuensial. Jadi sekuensial itu kan yang berurutan. Jadi fitur-fiturnya atau atributnya itu ditambahkan ke model yang empty atau kosong. Nah, terus sampai apa namanya apa namanya fitur itu tidak mengurangi kriteria yang diperlukan. Jadi mungkin kalau definisi Indonya itu sudah saya tuliskan di sini. Jadi sebentar. Nah, sequential forward selection adalah metode seleksi fitur yang membangun model secara bertahap dengan menambahkan satu persatu fitur sampai ditemukan yang paling relevan nih. Jadi diurutkan sekuensial seperti itu. Nah, dimulai dengan model tanpa fitur atau empty. Nah, ini ada tuh an empty kandidat seperti itu. Oke. Em, di mana setiap iterasi fitur yang paling meningkatkan performa model itu ditambahkan. Oke, kita balik ke codingan. Nah, di sini itu sama, kita lakukan read CSV star, lalu kita lakukan drop untuk kolom unnamed 0. Nah,
Sama kita akan lakukan label encoder kepada apa kolom start kategori supaya nanti dia menjadi target ada menjadi label-label 0, 1, 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu kita di sini akan mendefinisikan input dan juga targetnya. Inputnya adalah dari dataset star, tapi kita drop sih kolom start kategori seperti itu. Lalu targetnya adalah start kategori. Sama kita lakukan model dengan bangun model dengan Gaussian left bias. Nah, yang berbeda di sini adalah kita melakukan sequential forward selection. Jadi SFS kita masukkan si modelnya, lalu key featuresnya satu sampai dengan input kolomnya, lalu di sini untuk forward dan juga floatingnya. Nah, di mana scoringnya itu berdasarkan akurasi seperti itu. Lalu setelah SFS-nya itu dihitung dilakukan menggunakan sequential forward selection, kita lakukan fit terhadap inputs dan juga target seperti itu. Nah, lalu untuk tahu selected feature atau fitur apa yang dipilih yang paling relevan, kita menjadikannya sebuah list dari si SFS key feature names. Jadi lalu kita lakukan latih model kita menggunakan eh, apa namanya input tadi dari yang sudah selected feature ini. Nah, targetnya tetap sih stars kategori seperti itu. Nah, lalu kita hitung akurasinya menggunakan akurasi skor sama seperti yang tadi 20%, 30%, 40% dari target model predik. Nah, inputnya adalah yang selected features saja seperti itu. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa selected features dari apa namanya dataset stars itu adalah radius dan juga absolute magnitude. Nah, akurasi dengan selected feature dapat 1,0 atau sempurna persen gitu ya. Nah, lalu untuk melakukan live bias menggunakan data tes 0,2, 0,3, 0,4 lagi, kita lakukan drop terhadap kolom yang tadi kurang relevan, jadi si temperatur dan luminosity. Nah, jadi kalau di print, di head itu sisa kolom radius dan absolute magnitude. Nah, ini sama, kita bangun model menggunakan Gaussian left bias algoritmanya, lalu kita 20%, 30%, 40% lagi, dan didapat akurasinya sekarang 1,0 semua. Meningkat ya dari yang tadi awalnya tadi, nah ini 0,89, 0,83, 0,88. Seperti itu. Oke, itu untuk yang dataset stars. Lalu untuk dataset adult ini tidak jauh berbeda. Jadi kita read, lalu kita lakukan dummies terhadap si kolom ras yang akan menjadi target kita atau race kalau dalam bahasa Inggris. Lalu kita gabungin si apa namanya dataset adult dengan si dummy-nya atau rasnya itu tadi. Nah, lalu sama kita lakukan drop terhadap kolom-kolom yang tidak kita gunakan. Nah, selanjutnya kita berikan label kepada indeks yang tidak memberi hasil integer atau float. Jadi seperti tadi supaya kolomnya itu menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini, selanjutnya kita eh, membuat si race weight-nya tadi itu menjadi target kembali. Nah, jadi kita inputnya adalah adult, tapi kolom weight-nya di drop, targetnya adalah adult kolom weight. Selanjutnya kita bangun model kembali menggunakan eh, knife bias, Gaussian knife bias. Nah, lalu kita lakukan SFS kembali, yaitu sequential forward selection, di mana kita masukkan si model, lalu key featuresnya 1 sampai dengan input kolom. Jadi misalkan input kolomnya ada 5 ya sampai 5 seperti itu. Lalu di sini kita lakukan fit kembali untuk si input dan targetnya. Nah, untuk mengetahui selected fiturnya, kita buat sebuah list dari si sfs.keyFeaturesName seperti itu. Nah, lalu kita latih modelnya menggunakan model fit, inputnya adalah selected feature dan juga targetnya adalah target tetap si white-nya. Nah, lalu kita print sih akurasinya. Ternyata di sini selected featuresnya adalah kolom edge. Nah, akurasinya menjadi 0,858. Tadi itu sebelumnya 0,848483. Oke. Nah, lalu kita lakukan drop kolom pada yang
memberikan korelasi rendah. Jadi di sini sisa adalah kolom edge. Nah, kita melakukan prediksi knife bias Gaussian kembali menggunakan eh, si edge ini. Lalu kita bagi menjadi 20%, 30% lagi, dan kita print si akurasinya. Ternyata akurasinya meningkat dari yang 0,8384 di sini menjadi 0,867 sekian, 0,85 sekian, dan 0,856 sekian. Oke, jadi itu untuk nomor 2. Nah, oke, lalu sebentar saya cek. Oke, ini recordingnya. Nah, jadi untuk hasil dan analisis datanya, ini kita reconnect. Oke, man. Nah, Naive-Bayes classifier menggunakan algoritma Gaussian ini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap suatu target dalam dataset. Jadi di sini ada dataset stars yang memiliki beberapa kolom, di mana kolom-kolomnya itu bernilai numerik sebagai fitur, nah serta kolom star kategori yang akan menjadi target. Nah, dilakukan pembangunan model menggunakan Naive-Bayes Gaussian. Jadi di sini dia membagi dataset menjadi data train dan data test, lalu dilakukan tes dengan persentase sebanyak 20%, 30%, 40%, di mana hasilnya itu 0,89, 0,83, dan 0,88. Nah, untuk dataset adult di sini dibagi menjadi beberapa fitur, di mana eh, saya menjadikan phrase yang bernilai weight itu sebagai target. Jadi akan mengecek apakah dari fitur-fitur yang ada dia itu race-nya weight atau bukan, seperti itu. Nah, diberikan hasil akurasi yaitu 0,84, 0,84, dan 0,83. Oke, lanjut untuk nomor 2. Di sini saya menggunakan sequential forward selection yang merupakan sebuah algoritma seleksi fitur dalam machine learning untuk membangun model prediktif. Nah, algoritma ini bekerja dengan menambahkan satu persatu fitur yang paling relevan ke dalam model secara bertahap. Nah, fitur terpilih lalu dimasukkan ke dalam model. Nah, lalu kita drop fitur yang kurang relevan. Nah, hasil dari SFS itu menunjukkan bahwa atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data asli itu adalah radius dan absolute magnitude untuk dataset stars. Nah, sehingga dua kolom lain yaitu temperatur dan luminosity itu dilakukan drop. Soalnya hasil tes klasifikasi itu meningkat menjadi satu semua. Jadi yang awalnya 0,898 tadi, ya 0,89388 itu menjadi satu. Nah, untuk dataset adult itu setelah dilakukan SFS ternyata atribut paling relevan adalah age, sehingga kolom lain yang kurang relevan juga di drop. Nah, hasil akurasinya meningkat menjadi 0,86, 0,5, dan 0,85. Dari 0,84, 0,84, 0,83. Nah, simpulannya di sini dua hal utama yang dipelajari adalah Naive Bayes klasifikasi classifier menggunakan algoritma Gaussian serta sequential forward selection. Nah, di mana dua konsep ini digunakan untuk membangun model prediktif yang lebih baik. Naive Bayes Gaussian merupakan algoritma klasifikasi yang mengasumsikan bahwa setiap fitur berdistribusi normal atau Gaussian dan independen satu sama lain. Nah, algoritma ini menghitung probabilitas suatu data termasuk dalam kelas tertentu berdasarkan distribusi Gaussian dari fitur-fiturnya. Naive Bayes Gaussian ini cocok untuk data dengan fitur numerik dan banyak kelas. Kelebihan utamanya sederhana, cepat, dan bekerja dengan baik pada banyak kasus meskipun asumsi independensi fitur yang tidak sepenuhnya terpenuhi. Nah, lalu untuk SFS atau Sequential Forward Selection merupakan metode seleksi fitur yang membangun model secara bertahap dengan menambahkan satu persatu fitur yang paling relevan. Jadi dalam sebuah looping atau iterasi di mana modelnya itu awalnya tanpa fitur, lalu setiap iterasi fitur yang paling meningkatkan performa model ditambahkan. Lalu kelebihan SFS ini sederhana, mudah diimplementasikan, dan menemukan subset fitur yang paling relevan secara efisien. Kekurangannya adalah dia tidak menghapus fitur yang telah dimasukkan sebelumnya, sehingga fitur yang kurang relevan itu tetap ada dalam model akhirnya. Nah, sehingga kita lakukan drop terhadap fitur yang kurang relevan secara manual tadi waktu sebelum melakukan Gaussian Naive Bayes lagi. Nah, dengan dilakukannya SFS ini, kita memperoleh atribut paling relevan sehingga terbukti bahwa akurasi dari model kita meningkat. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.